Sekarang kita coba terbangkan 30. Jika sudah, ini jaraknya adalah Kita 50. coba dengan 300 putaran karet. Ups, masih ada stolnya, sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Jam 6 pagi ini mendung. Wih, mantap. Kita lihat glidingnya. Glidingnya sangat bagus sekali. Pertama, kita siapkan dulu kayu balsa. Tebalnya adalah 3 mm. Kemudian kita potong ya. Di ujung sini adalah 8 mm ya. Kemudian ini harus kita beri garis dulu. Panjang total yang kita butuhkan adalah 34,8. Ini kita beri batas. Kemudian depan belakang ini harus kita ukur tebalnya adalah, atau lebarnya ya, lebarnya adalah 5 mm. Nah, ini baru kita potong. Inilah yang disebut dengan tapered, jadi mengecil ke belakang. Kita potong. Kemudian bagian bawah adalah tadi 34,8. Ini kita potong posisi di sini. Kemudian bagian depan untuk tapering, tapered ya. Nah, sebanyak 4 mili. Kemudian kita potongnya adalah miring. Jadi potongan miring seperti ini. Ini adalah bagian yang tidak kita butuhkan. Langkah selanjutnya adalah, ini adalah sisa, di mana tebal yang kita butuhkan adalah 5 mili. Kemudian panjangnya kita butuh 1 cm. Setelah itu rekan-rekan ya, ini kita sambungkan dengan posisi yang depan seperti ini. Kita tetesi lem G sedikit ya. Kemudian kita potong miring sesuai dengan kemiringan motor stick seperti ini. Nah, bagian ini juga harus kita potong miring seperti ini. Nah, kemudian bagian yang kita butuhkan lagi adalah pengait belakang. Untuk karet kita ukur dari jarak depan sampai jarak pengait karet belakang 21 cm, 3 mili seperti ini. Nah, ini berarti hook atau pengait belakang ada di sini. Nanti posisinya seperti ini. Kita butuh sedikit ya, sekitar 5 mili. Kita potong 5 mili panjangnya. Kemudian kita potong menjadi 2. Kita tempatkan salah satunya di sini. Kita tetesi lem G sedikit. Jangan terlalu banyak. Nah, untuk posisi sayap kita butuh dari jarak yang ini sampai dengan posisi sayap terdepan, yaitu leading edge adalah 9 cm. Ini adalah leading edge. Untuk bagian sayap, chordnya adalah 5,7 cm. Jadi di sini 5,7 cm. Nanti posisi sayap ini. Ya. Bagian posisi stabilizer. Stabilizer kita butuh adalah tebalnya 1,8 atau 2 mili. Kemudian chordnya yaitu 4,25. Kita hook
Kita ukur sekarang 4,25 atau 4,3 ya. Kita buat 4,3. Kita kurangi sedikit. Nah, di sini posisinya sudut serangnya atau insidennya adalah 0 hingga ke depan. Berarti ini kita ambil garis lurus. Tebalnya bagian bawah ya. Dengan bagian depan adalah sama. Kemudian kita potong. Ini untuk posisi stabilizer. Jadi stabilizer tidak ada sudut serang atau 0 derajat. Nah, yang paling penting juga adalah di sini. Posisi downthrust atau berapa banyak downthrust yang kita butuhkan. Ambil yang sudah kita tandai tadi untuk pengait belakang paling atas. Tempatkan hingga titik terdepan. Nah, ini kita potong. Jadi posisinya dia sudah masuk miring, yaitu downthrust. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan cotton bud ya. Kita akan posisikan cotton bud di sini. Jadi kita potong seperlunya. Ini adalah cotton bud untuk bayi. Ini saya lebihi sekitar 3 mili. Depan saya lebihi sekitar 5 mm. Kita potong. Nah, cotton bud ini akan kita gunakan ya sebagai biring. Nah, cari shaft yang sesuai dengan ukuran ya untuk lubangnya. Kemudian ini harus kita bakar. Masukkan sedikit ya. Kemudian bakar sedikit. Nah, kita dorong, tembuskan. Ini penting supaya terdapat seperti cincin. Jadi ketika ada dorongan atau tarikan karet, dia tidak masuk ke dalam. Ini penting sekali. Kemudian kita lepas. Ini bisa kita amplas sedikit. Tempatkan di bagian depan seperti ini. Kita tetesi lem G sedikit. Tidak usah terlalu banyak ya. Pada dasarnya hanya untuk mengunci dulu. Karena kita butuh ikatan, dicek. Usahakan lurus dulu. Kemudian beri lilitan benang jahit. Diusahakan lilitannya agak banyak dan rapat supaya pengelemannya sempurna dan sudutnya tidak mudah berubah karena tarikan karet. Kecuali nanti kita butuhkan untuk merubah sudut lagi, mungkin bisa menggunakan tang dan lain-lain. Kita tetesi dulu sedikit lem G. Ya, kemudian kita perbanyak lagi terutama di bagian depan. Ini kita tetesi yang terakhir. Oke, baru setelah itu kita potong. Oke, selanjutnya rekan-rekan siapkan lagi kawat. Mungkin tebalnya atau diameternya 0,4 mm. Dan kita bentuk seperti ini. Kita tekuk lagi ke dalam seperti ini sehingga pengaitnya sempurna dan bisa kita tancapkan tepat di tengah. Tancapkan lagi ke dalam. Oke. Kemudian kita beri lilitan benang jahit 5 atau 7 kali. Usahakan lilitan rapi baru kita tetesi lem G. Tetesannya tidak usah terlalu banyak ya.
Oke, saya kira cukup. Kita potong. Bagian motor stick sudah selesai. Kita lanjut dulu dengan bagian sayap. Ini adalah belahan polyfoam, bisa menggunakan 3 mili. Tapi untuk saya sendiri, saya menggunakan ketebalan polyfoam adalah 2 mm. Kita akan potong 38 cm. Oke, ini kita ukur dulu. Kemudian chordnya tadi adalah 5,7. Karena nanti harus kita bentuk kurva atau untuk membentuk airfoil, maka kita tambah 1 mm. Kita beri 5,8. Bagian sini juga harus 5,8 supaya benar-benar seimbang. Setelah itu kita potong dulu. Ingat selalu gunakan silet ya, karena silet sangat tipis sekali sehingga potongannya bisa mendekati lurus atau presisi. Kemudian kita potong bagian yang tidak kita butuhkan lagi, karena kita butuhnya adalah wingspan 38 cm flat seperti ini. Kemudian kita bagi dua untuk mendapatkan garis tengah atau rib center 38 cm. Kita bagi dua, dia adalah 19. Kita tempatkan lurus. Bagian tengah harus kita beri garis. Kemudian bagian kiri ini kita butuh 8,9 cm. Yang sebelah kiri dan kanan harus sama. Ini kita akan potong. Bagian sebelah sini juga akan kita potong. Kita akan tambah yang sebelah kanan dan kiri 1 cm 1 cm untuk potongannya. Jadi nanti ada 4 potongan di bagian sayap. Ini akan kita potong, sebelah sini akan kita potong. Kita tambah aerodinamis lagi, yaitu ini sudah saya potongkan bentuk kurva. Kita beri garis. Setelah itu, nah jika sudah selesai, kita silet, potong bagian tepian dan kita buang. Kita amplas supaya lebih halus. Kemudian langkah selanjutnya kita mengurangi drag, terutama di bagian sayap ya. Ini dengan memberikan kemiringan untuk leading edge dengan diamplas ya. Jadi ini supaya tidak tajam sikunya. Kemudian bagian bawah juga. Untuk airfoil kita tempatkan di busa latex atau foam atau joknya sepeda. Gunakan kancing juga bisa, pipa seperti ini. Kemudian kita tekan hanya di bagian depan. Kita rolling sedikit.
ini tidak ditekan terlalu banyak. Saya kira cukup. Nah, ini harus kita ukur untuk air foilnya ya. Ini kita coba. Oke, saya kira bagus ya. Seperti ini. Usahakan potongan lurus. Kita akan bentuk dihedral untuk bagian tepi saja. Ini adalah 7 mm. Jadi naiknya hanya sedikit. Kita amplas. Ya. Jadi nanti pengelemannya bisa lebih sempurna. Oke, setelah itu kita akan tempelkan di sini. Kita beri sedikit lem foam. Setelah itu diratakan. Ukur kembali dan lakukan hal yang sama untuk sayap sebelah kiri. Solasi. Kita potong bagian yang sudah kita garis. Tadi kita ambil bagian tengah. Untuk potongan selanjutnya, yang kiri dan yang kanan, posisinya dihedral sampai sini. Ini adalah poli dihedral sampai sini. Kita ambil ketinggiannya nanti naik. Ini kita ukur dia adalah 20 mm, artinya 2 cm. Jadi ini adalah potongan setinggi untuk jig 2 cm. Ada kanan dan kiri. Kita tempatkan sebelah sini. Ya. Kita amplas sehingga terbentuk sudut untuk pengeleman yang bagus dan sempurna. Kita lanjutkan dengan pengeleman bagian potongan kanan dan kiri. Ini penting sekali. Kemudian kita tempelkan kedua sisi. Kita tempatkan. Ini kita beri tambahan penguat supaya tidak bergeser sudutnya, yaitu menggunakan solasi. Setelah kita solasi seperti ini, harus kita ukur ya, bahwa hasilnya nanti adalah 4 cm,5. Di samping kiri juga harus 4 cm,5. Sayap sudah terbentuk ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang paling penting adalah sudut dihedral, usahakan sangat presisi seperti ini. Nanti bagian solasi kita lepas, kita cat, kemudian kita tempelkan solasi lagi. Sambil menunggu kering sempurna, kita lanjut ke bagian stabilizer. Ini adalah potongan untuk stabilizer ya, 18,45 cm, chordnya 4,25 cm. Kita ambil titik tengah. Titik tengahnya adalah 9,2/4, supaya ketika nanti kita pasangkan di bagian motor stick,
kita mendapatkan sudut yang benar-benar presisi. Oke, seperti ini. Nah, ini juga kita bentuk kurva. Garis seperti sayap utama tadi. Kita tandai dulu bahwa ini adalah leading edge. Ini adalah trailing edge. Ini adalah leading edge, ini adalah trailing edge. Kita amplas. Oke. Ini supaya lebih aerodinamis juga. Atas dan bagian bawah. Untuk bagian fin saya menggunakan 5,7 tingginya ya, sentimeter. Kemudian kalau untuk chordnya tetap sama dengan chordnya stabilizer, yaitu 4,25. Kemudian supaya lebih aerodinamis lagi, ini kita pasangkan. Ini adalah bagian LE, ini adalah bagian TE. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita potong. Kita amplas. Semakin kurvanya atau tidak siku, artinya dia lebih membentuk bulatan di tepian, maka daya hambat pesawat sangat terkurangi ya. Itulah kenapa ini harus kita amplas. Nah, selanjutnya kita akan miringkan posisinya. Jadi ini akan saya potong sebanyak 0,7 cm. Potong seperti ini. Jadi nanti pemasangannya miring. Kemudian kita ke bagian wing post, tempatnya sayap ya. Ini kita ukur. Oke. Kita butuh kayu balsa yang sama, 3 mm, tebalnya sama ya dengan motor stick. Kemudian cetakan tadi untuk airfoil yang sudah kita buat, ini bagian belakang kita harus potong seperti ini. Usahakan lurus ya, lurus. Jika merasa tidak lurus, bisa dilakukan pengamplasan. Kemudian kita ukur. Oke, cukup ya. Nah, ini chordnya adalah 5,7 cm. Kita tandai sebelah sini. Yang sebelah sini kita tandai. Ini kita garis lurus ya. Ini posisi ketinggian depan itu lebih tinggi, sekitar 2,5 mili sampai dengan 3 mili. Nah, setelah itu kita potong seperti ini. Nah, ini harus kita luruskan juga. Ingat, ini kita ukur
ketinggiannya adalah maksimal 3 mm. Jadi antara 2,5 mm hingga 3 mm. Kita ukur sekali lagi. Saya kira cukup ya. Ini sekitar 2,8. Ini harus 0. Jadi ketika nanti ini kita pasangkan, dia akan berada di posisi belakang. Posisi paling belakang hingga nempel kepada motor stick. Nah, balsa ini sekitar 1 mili. Kita potong. Kemudian ini akan kita tempelkan di sini. Kita tetesi lem G atau lem Korea atau lem super. Kita presisikan lagi dengan amplas. Setelah itu kita tempatkan di bagian wing post. Ingat, ini adalah depan. Jadi kita harus potong bagian ini. Kita bikin satu lagi sebelah kanan. Tempatkan, luruskan seperti ini. Kita tetesi lem. Oke, amplas supaya merata. Rapikan. Ini untuk bongkar pasang sayap dan motor stick. Tahap selanjutnya, rekan-rekan bisa menggunakan coffee cup. Bambu potongannya adalah 5,5 cm. Kita akan membuat baling-baling 5,5 inci atau 14 cm. Jadi kita pakai bambunya 5,5 cm. Setelah itu kita ambil titik tengah dari 5,5 cm. Oke. Kemudian ini saya presisikan lagi. Kemudian ambil tepi kanan 1 cm, ambil tepi kiri 1 cm. Seperti ini. Kita potong. Ini sudah kita potong, kita tancapkan di sini. Ya, jarum. Ini untuk membuat lubang. Gunakan tang. Ini harus presisi. Kita pukulkan. Nah, kita tembuskan. Gunakan benang jahit. Kita liliti. Yang ini lebih banyak. Dan diperkuat. Presisikan dulu. Kemudian kita beri tetesan lem G atau lem Korea atau lem super. Biarkan kering. Setelah itu kita potong. Kita buang sisanya. Ambil kertas, kita potong lurus. Ini untuk cetakan bilah baling-baling. Kemudian chordnya atau lebarnya adalah 2 cm. Oke, setelah itu
Ini kita luruskan dulu. Kemudian panjangnya adalah 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Nah, bagian ini kita lipat menjadi 2. Kita potong seperti membentuk kurva tadi ya. Kita potong saya kira cukup. Kemudian bagian ini kita kecilkan. Ini jaraknya ya sekitar 3 mm. Kita potong seperti ini, kita beri jarak sekitar 3 mm. Oke. Seperti ini saya kira cukup. Kemudian kita buka. Nah, kita sudah dapatkan cetakan baling-baling. Ini ditempatkan di posisi coffee cup. Kemiringannya adalah dari titik ini hingga titik sini. Ini kita ambil garis lurus. Ini jaraknya adalah 15 derajat sampai dengan 18 derajat. Jadi kita posisikan tepat di tengah. Kemudian ini kita ambil, posisinya adalah ini, kita taruh seperti ini. Oke, kita hitung 5 berarti di sini adalah 15 derajat, di sini adalah 18 derajat. Kita tempatkan di sini. Kemudian kita potong sesuai cetakan. Nah, ini kita potong sesuai cetakan. Saya sudah tidak menggunakan coffee cup lagi. Saya menggunakan plastik. Dan plastik ini sudah terbentuk. Jadi lebarnya sama, diameternya sama. Saya sudah menggunakan plastik. Berarti di sini ini adalah 18. Nah, kita aplikasikan di sini dan kita bisa potong. Cetakan kedua. Jadi sudah dapat 2 cetakan. Kemudian kita amplas bagian yang akan kita lem. Ini supaya menempel dan melekat sempurna. Oke, jika sudah, ini kita ambil, tempatkan posisi tengah. Ini harus kita belah tepat 45 derajat. Kita belah, putar, kita belah dengan posisi yang sama. Oke, kita dapat lagi. Kalau sudah selesai, posisinya tetap ya. Kemudian kita tancapkan, masuk. Ini sesuai batas dan tepat di tengah. Kemudian ini kita luruskan, harus tepat di tengah. Oke, setelah itu kita tetesi lem G. Kita tetesi lem G sedikit, 1 tetes atau 2 tetes. Kita gunakan tang. Kita jepit dan tahan hingga kering. Lakukan hal yang sama dengan baling-baling satunya. Putar. Tetap posisinya tancapkan. Ya, lurus di tengah, kemudian dicari garis lurus. Kita beri tetesan lem G atau lem super. Kita jepit seperti tadi hingga kering. Oke, jika sudah,
Ini kita lepas. Kemudian ini bisa kita gunakan ya untuk shaft baling-baling, tapi saya banyak menggunakan yang roll-rollan karena lebih kaku meskipun lebih sulit atau lebih susah dibentuk. Kita amplas dulu. Ini adalah 0,6 mili. Jika rekan-rekan menggunakan kawat stainless, usahakan presisi ya, seperti ini. Dan tidak kocak, tapi bisa berputar lancar. Sekarang kita bentuk. Ambil dulu beberapa 2 mili, tekuk huruf L, gunakan tang cucut, tekuk kembali, oke seperti ini. Kemudian kebalikannya. Nah, ini tinggal disempurnakan. Jika sudah kita sempurnakan, untuk pengaitnya kita masukkan. Setelah kita masukkan, siapkan washer. 2 cukup, 3 juga tidak masalah. Oke, kemudian tahan. Ini posisi cembung cekungnya diperhatikan. Ini harus kita masukkan ke dalam baling-baling. Kita tarik. Nah, sudah. Kemudian kita coba putar sempurna atau tidak perputarannya, sudut-sudutnya. Oke, saya kira cukup. Kita potong mungkin sekitar 1 cm dari spar. Kemudian kita bisa tekuk huruf L ya. Kemudian kita bisa tekuk lagi sehingga membentuk huruf U. Setelah itu kita tarik. Nah, kita coba presisi atau tidak perputarannya. Oke, cukup bagus. Sekarang pewarnaan. Kemudian kita lepas jika sudah kering untuk bagian selotip atau solasinya, dan kita cat. Melepasnya dengan sangat hati-hati karena bisa mengakibatkan perubahan sudut. Siapkan cat akrilik, warnanya bebas ya. Saya menggunakan warna biru dan merah. Jika sudah, ini kita kembalikan untuk disolasi. Tempelkan juga bagian sayap ke wing post menggunakan lem foam, biarkan merekat sempurna. Kemudian bagian stabilizer juga kita beri lem foam, tempelkan stabilizer lurus ya. Kita tempelkan fin, ini juga harus lurus. Terakhir kita pasangkan sayap, kita tempelkan. Nah, ini bisa kita beri solasi ya. Kemudian untuk karet bisa menggunakan karet gelang 222 seperti ini merangkainya. Masuk,
kita tarik, kemudian 2 lagi masuk, kita tarik, kemudian ini adalah karet gelang pentil biasa ukuran yang kecil. Rekan-rekan bisa menggunakan ukuran yang besar seperti ini. Kemudian tempatkan di pengait belakang dan pengait depan. Putar searah jarum jam. Ini kalau karet pentil ini bisa sampai dengan 250, tergantung kualitas karet pentil itu sendiri. Atau kita bisa gunakan karet Tan Super Sport ya, yang ini mereknya FAI. Ukuran yang saya pakai ini adalah 2,4 mili satu lingkar. Panjangnya adalah 19 atau kita hitung 20 cm. Kita tempatkan di bagian simpulnya, ini ada di belakang dan ke depan. Nah, kita putar searah jarum jam. Karet Tan Super Sport ini maksimal saya bisa menggulung hingga 900 kali putaran karet. Sekarang kita coba terbangkan. Untuk unit yang sudah rekan-rekan buat ya, untuk kategori pesawat tenaga karet ini kita akan terbangkan outdoor. Yang ini sudah kita terbangkan kemarin ya. Jadi kita akan terbangkan yang ini. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu CG adalah Center of Gravity. Jadi kita tempatkan 2 tangan kita seperti ini, tepat di garisnya. Kemudian kita timbang. Tidak ada angin ya kalau usahakan. Nah, jika dia berat belakang, kita tambahi beban depan. Oke. Kemudian jika rekan-rekan perbesar pola yang sudah saya berikan beserta ukuran pesawat tenaga karet ini, kecuali baling-baling, maka dia akan menjadi kategori untuk lomba P30 rubber power untuk outdoor. Nah, kategori P30 ini akan ada di Kejurnas di Lanut Sulaiman Bandung atau Lapangan Udara Sulaiman Bandung ya, itu di bulan November 2022 mendatang. Itu akan insya Allah 2024 akan kita masukkan di PON, melihat peserta dari perlombaan mendatang, Kejurnas mendatang. Sekarang kita coba terbangkan untuk pesawat tenaga karet. Kita gliding test dulu. Bagus, bagus. Ada stolnya sedikit sekali. Oke, kita beri putaran karet. Penerbangan pertama kita coba dengan 300 putaran karet. Ups, masih ada stolnya, sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Jam 6 pagi ini mendung. Wih, mantap. Kita lihat glidingnya. Glidingnya sangat bagus sekali. Kemudian lanjut, karena tidak membawa timah, jadi saya ambil kawat di lapangan. Kita coba 600 putaran karet. Naik, naik. Terus. Ayo kanan. Kanan. Cakep. Wih, mantap.
gliding. Wih, ganteng sekali. Luar biasa. Kita coba dengan karet gelang pentil sehelai ya. Mantap. Memang torsinya tidak ada kalau sehelai. Wah. Besar di awal doang. Oke, sampai ketemu lagi.